apa sih itu preserve flower gitu ya? Jadi untuk preserve flower sendiri itu adalah gimana caranya? Kalau misalnya bunga normal harusnya kan seminggu tuh layu gitu. Iya. Nah, jadi kita mengganti sitoplasma cairan dalam selnya bunga itu sehingga bunganya tuh punya kemampuan untuk ngambil air dari udara. Mahal nggak caranya melakukan beginian nih? Jujur-jujuran ya, bunga itu kan punya waktu yang sangat cepat. Iya. Nggak laku, busuk, buang. Yes. Banyak ways ya. Banyak ways. Halo sahabat Sila, selamat datang kembali di Silaturasa Setiap Cerita Istimewa. Bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Podcast kita kali ini akan ditemani oleh UMKM asal Pangandaran yang memproduksi 6 varian sambal dengan level pedas berbeda setiap variannya. Namanya adalah The Sambal. Sambal gitu ya, ini Sunda pisan ya. Sambalnya tahan sampai 6 bulan dan sudah tersertifikasi halal dan PIRT. Harganya murah meriah aja dari 25 ribuan. Ini murah banget nih. Wah, Mas. Nah, mantap lah. bisa dibeli di toko-toko retail Pangandaran dan Tasik, atau yang mau cobain bisa kepoin dan chat adminnya di Instagram @thesambal sekarang ya. Nah, sekarang kita mau cobain sambalnya pakai tahu dan tempe goreng crispy nih guys. Nih, kita udah beli langsung nih. Kita akan cocol sambalnya dengan tahu dan tempe ini bersama narasumber kita yang sangat spesial ya. Dan beliau ini membawa topik yang sangat menarik ya, yaitu inovasi dalam mengawetkan bunga hingga bertahun-tahun. Dan saya kaget, saya ketemunya di acara festival bunga bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian kalau nggak salah ya, DKPKP, yang mana di situ beliau ini bisa membuat bunga segar awet dan dalam waktu bertahun-tahun. Hampir kayak nggak mungkin. Saya akhirnya penasaran, pengen tahu lebih lanjut ini bagaimana cara beliau untuk melakukan R&D atau memproses bunga ini supaya awet dan bunganya itu kayak asli. Nih saya kasih contoh ya bentuknya. Tuh, saya buka. Bahkan aromanya pun masih terjaga nih seperti ini nih. Ya, bisa kelihatan? Tuh, ya kan? Asli banget. Dan ini bunga asli. Dan dia awet 2 bulan. Bahkan di luar ruangan. Bukan di luar ruangan. Bahkan bukan di situasi khusus gitu loh. Maksudnya bisa di dalam ruangan. Tapi biar lebih jelas langsung aja kita sambut narasumbernya. Yaitu Mas Hermawan. Tepuk tangan doang buat Mas Hermawan. Halo Mas Hermawan. Halo. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah mempersiapkan atau menyediakan waktunya untuk hadir di sini. Jauh-jauh nih dari mana? Dari Jakarta Utara ya? Jakarta, saya pusat. Pusat ya? Yeah. Oke. Terus dengan segala kesibukannya, beliau ini udah ngobrol sama saya itu, saya bingung, bisnisnya banyak banget ya. Ini mau dikasih kenal sebagai founder dari lafidelite.id. Nah, saya agak susah nih baca nih, nanti silakan Mas Hermawan konfirmasi. Sama founder dari Eternal Foliage ya. Terus juga founder dari Aphrodite Pearl Jewelry, main emas juga. Terus di sini juga punya berkecimpung di sekolah ya, di Pelita Ilmu @pelitailmu.batutulis ya. Dan ada juga sekarang lagi bangun cluster Eiffel Residence ya, arsitek dan interior design. Ini mau ngapain sebenarnya hidupnya kan? Nah, ini yang saya mau tanyain. Ya, Mas Hermawan. Iya. Kamu ngapain sih? Kalau saya sih sebenarnya sih apa yang di depan mata sih saya kerjain. Apa yang di depan mata kerjain Iya. semua? Pokoknya ya apa aja lah ya dikerjain gitu loh. As a business. As a business. Karena ya mungkin karena waktu kosong saya banyak. Jadi bener dong, karena kadang-kadang tuh waktu kosong kan terlalu banyak gitu ya kan. Yeah. Saya kerja rata-rata kan cuma 4 jam sehari. Wow. Gitu. Nah, jadi di waktu kosong itu ya saya cari kerjaan lagi. Gitu. Pokoknya setiap ada peluang ya saya ambil, apapun saya kerjain. Jadi nggak milih-milih gitu loh. Gak milih. Betul. Selama kita bikin sesuatu itu ya bisa bantu orang banyak, berguna untuk orang, ya kenapa enggak gitu loh. Nah, ini yang saya highlight kemarin. Jadi ketika tanya bisnisnya banyak,
kecenderungan menjawab pertanyaan saya adalah ya saya ingin bantu orang banyak, saya ingin ya pasti menghasilkan bisnis juga ya, menghasilkan uang juga, tapi bisa memberdayakan banyak orang gitu juga. Itu keren juga sih. Saya mau tanya satu-satu dulu. Tapi sebelum itu mungkin dirimu mau pesan teh dulu? Boleh. Silakan bisa diambil. Kira-kira mau teh mana nih? Tadi kan saya ada sempat pesan yang ini ya, ginger lemonade. Ya. Betul. Dan saya juga mungkin akan kasih dirimu yang karena berhubungan dengan bunga, saya mau kasih teh yang penuh bunga, itu namanya jeda. Ya, warna biru ini. Oke lah. Saya jeda satu. Ini ginger lemonade. Dan mungkin juga boleh kalau ada tea mocktail mungkin beauty dikeluarkan ya. Terima kasih. Sambil makan gorengan nih Mas. Boleh. Ya, nanti dicocok aja sambalnya. Mau pilih sambalnya mana, itu ada macam-macam Mas. Ada ini soha lata-lata. Nah, ini yang hijau lah. Yang hijau kali ya. Ini ada sambal bawang gitu ya. Sambal bawang. Iya. Merah satu, hijau satu. Ini sambal mamprang, matah kecombrang. Weh, sedap ini. Nah, sambil buka itu Mas, aku manggilnya Mas apa Koko nih? Koko boleh, Mas boleh, apa aja lah. Apa aja lah, iya. Asal jangan panggil D aja lah ya. Iya. Lebih mudah juga kalau nggak apa. Iya. Jahat lu. Ya, jadi kok apa sih itu preserve flower gitu ya? Jadi untuk preserve flower sendiri itu adalah gimana caranya? Kalau misalnya bunga normal, harusnya kan seminggu tuh layu gitu. Iya. Nah, jadi kita mengganti sitoplasma cairan dalam selnya bunga itu sehingga bunganya itu punya kemampuan untuk ngambil air dari udara. Sitoplasma. Sitoplasma itu cairan Bukan fitoplasma. sel. Bukan. Sitoplasma. Itu pelajaran kelas 8 SMP itu. Pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Itu bahasa Indonesia sitoplasma. Kalau misalnya Inggrisnya jadi cytoplasm. Beda kan? Itu bahasa kimia. Sitoplasma itu apa sih di bunga? Sitoplasma itu, jadi kalau misalnya kita tahu bunga, mereka kan punya dinding sel, punya membran sel. Nah, sitoplasma itu adalah cairan di dalam selnya. Jadi cairan. Betul. Kadar air bukan? Bukan. Jadi sitoplasma itu bisa isinya ada enzim, ada si kayak ribosom segala macam, mitokondria itu tuh semua berenang-berenang di sitoplasmanya. Nah, cairannya itulah yang kita ganti supaya bunganya itu memiliki kemampuan untuk mengambil air dari udara. Cara gantinya gimana tuh? Cara gantinya itu ya kita keluarin sitoplasmanya. Ada operasi? Enggak dioperasi karena kan kita ini maaf ya pertanyaan saya agak bodoh, emang karena nggak ngerti gitu. Sitoplasmanya diapain Mas kalau supaya jadi bisa kita keluarin, dipaksa keluar. Jadi contohnya kayak gini, misalnya bakteri nih. Yes. Kita misalnya mau bikin antibiotik kan. Kita mau masukin DNA baru ke bakteri. Bakteri mana mau diperkosa. Dimasukin DNA baru. Kan intinya nih bakteri diperkosa dong. Bahasanya bagus sekali ya. Dimasukin DNA baru. Biar paham gitu ya. Betul, guys. Kan? Jadi tidak mau si bakterinya tuh berkumpul dengan bakteri lain lah ya. Bukan, dipaksain masuk DNA baru. Kenapa emang kalau dipaksain? Ya dipaksa masuk DNA baru supaya dia bisa menghasilkan protein yang kita inginkan. Nah, sebelum masuk lebih detail, gue mulai itu aja udah mulai pusing gue nih. Betul. Backgroundmu apa Mas sebelumnya? Saya bioteknologi. Memang dirimu bercimpungnya di situ ya, bioteknologi ya? Bukan sih, terpaksa dulu pas sekolah. Curhat lagi nih jadinya nih. Terpaksa gimana? karena ini kali karena memang punya banyak waktu jadi sekolah. Bukan. Dulu kan masuk penabur. Terus? Nah, masuk penabur tuh susah. Kalau masuk penabur itu mau naik kelasnya susah. Maksudnya gimana nih? Mata pelajarannya susah. Mata pelajarannya susah. Betul, mata pelajarannya susah. Apalagi matematikanya dewa banget itu kan susah kan. Daripada saya tidak naik kelas, ambil mata kuliah itu, mata pelajaran itu. Ditawarin mau ikut lomba apa enggak. Terus? Ya udah, akhirnya saya ikut lomba. Lombanya apa? Biologi. Jadi targetin harus menang OSN waktu itu. Minimal OSN apa? Olimpiade Sains Nasional. Anda ini orang jenius ya? Enggak juga. Oh enggak. Biasa aja. Buktinya masuk penabur dikasih matsusa mabok. Betul. Jadi dari sekolah tuh waktu itu di wanti-wanti kan. Ya intinya kalau Anda misalnya mata pelajaran lain nggak bisa, ya minimal harus menang lomba. Ya jadi saya jalur prestasi. Betul. Ini SMA apa? SMA. Oh, SMA ya, Nah, jadi SMA itu 8 bulan pertama saya harus ngabisin materi kuliah 4 tahun.
Oke. Jadi kelas 10 pas masuk 8 bulan pertama tuh saya ngabisin materi kuliah 4 tahun. Materi untuk orang kuliah maksudnya gitu? Iya. Jadi dari penabur tuh kita dipaksa lo harus bisa. Karena penabur itu kan ditargetin juga kan harus menang lomba kan. Iya. Gitu. Keren Ya sih. udah akhirnya ya itu. Karena dari penabur saya pikir wah matnya gila susah banget Iya. gitu. Ya udah akhirnya Ambil saya jalur prestasi saya tadi. jalur jalur prestasi supaya naik kelas. Supaya naik kelas. Supaya naik kelas. Keren juga ya. Betul. Jadi waktu itu OSN ya itu. Nah, tapi saya juga curang waktu itu. Curangnya apa? Iya. Waktu itu kan ditargetin tuh ya. Jadi saya udah tahu. Misalnya kita sampai provinsi waktu itu. Provinsi itu 2 minggu pas ulangan umum. Nah, di situ saya nggak mau ikut ulangan umum. Jadi pokoknya saya targetin saya harus menang sampai provinsi. Jadi saya targetin waktu itu Jakarta Pusat tuh saya masih peringkat 1. Oke. Pas OSP-nya saya hancurin langsung. Supaya saya bisa nyantai. Itu bukan curang, itu strategi ya. Strategi. Jadi karena kalau orang curang itu biasanya nggak ngaku. Betul. Strategi. Intinya saya mau naik kelas. Iya di kelas, oke. Gitu. Nah, cuman karena saya suka uang dulu, pas itu kan iya dong, jujur-jujuran gitu kan. Oke. Nah, dulu kan masih SMA ya kan, masih bandel-bandelnya kan. Nah, saya suka uang gitu loh. Jadi ya dari SMA saya sudah mulai cari kerjaan sampingan segala udah mulai macam. kerjaan sampingan. Betul. Dari SMA saya udah mulai cari kerjaan sampingan. Pokoknya saya dulu berpikir ya udah yang penting saya kuliah harus lulus. Saya SMA harus lulus juga. Wah. Jadi saya cari cara tersingkat supaya saya bisa lulus cepat. Supaya cepat cari uang. Supaya bisa cepat cari uang. Wah. Dulu seperti itu kurang lebih. Nah ini motivasi yang bagus nih. Kadang banyak kita mahasiswa pengen lama-lama jadi mahasiswa. Betul. Nah, saya sih pengen cepetan lulus. Cepat lulus. Betul. Supaya lulus mama senang punya ijazah. Punya ijazah. Betul. Lulus memang ngincernya ijazah doang ya. Iya, biar mama senang lah. Biar mama senang. Betul. Biar mama senang dulu. Terus tapi kuliah juga berarti? Kuliah. Saya bioteknologi di Atmajaya. Biotech. Bioteknologi. Nah, di situ baru akhirnya kenal dengan konsep preserve flowers ini. Preserve flower ini enggak juga sih. Saya penelitian preserve flower setelah saya lulus. Oh, setelah lulus. Gitu. Oke. Jadi kan zaman dulu kan masih kita di Indonesia tuh susah banget bunga tuh. Iya. Misalnya nih kita mau ngasih ke cewek, cowok biasa ngasih bunga ke cewek dong. Iya. Nah kita mau ngasih bunga ke cewek, bunganya dibeli hari ini. Yes. 3 hari berikutnya udah layu. Betul. Yang ada pas dikasih layu dibuang. Loh, apakah cintanya juga akan seperti itu? apakah cintanya akan layu? Nah kalau pakai bunga palsu, cintanya palsu. Aduh. Bener kan, bunga asli tapi harus tahan lama. Nah, jadi saat itu saya berpikir kayaknya nggak sesusah itu. Iya. Kayaknya nggak sesusah itu gitu loh ya kan. Daripada saya bikin laboratorium virus, duit 10 miliar nggak kelihatan apa-apa. Oke. Dan ekspektasi saya, kayaknya teknologi gampang. Cuma gitu doang ganti sitoplasma. Masa gue nggak bisa gitu ya kan. Teknologi sitoplasma, orang yang ngerti sitoplasma aja juga gak banyak mas. Betul, cuma tinggal ganti sitoplasmanya kan dimasukin chemicals, beres. Ini pakai chemical berarti? Chemicalsnya itu base-nya pakai yang buat food kok. Buat food aja. Ya, jadi masih aman untuk dipegang. Aman untuk dipegang, aman untuk itu. Tapi bisa dimakan? Bisa diminum, bisa diseduh? Ya tidak disarankan untuk diseduh. Karena kan guys, dari bunga-bunga perkebunan kita aja kan banyak pestisida Indonesia gitu. Jadi kalau kita seduh ya nggak bisa juga, nggak bisa langsung. Ini pertanyaannya menarik nih. Gue karena berkaitan sama teh. Iya. Teh saya kan gue gaul aja ya, gue aja ya. Teh gue kan banyaknya pakai bunga ada, macam ada. Kayak kita pengeringannya pakai mesin namanya dehidrator, ya kan. Nah, kalau pengeringan seperti ini, apakah kalau ini tadi lu bilang bahwa pengeringannya itu menggunakan metode khusus, tapi dibilangnya adalah tidak bisa dikonsumsi karena pestisida yang ada di. Betul. Jadi walaupun kita kita infuse dengan chemicals, misalnya kita masukin food grade pun harusnya bunga yang gak jelas dari mana, karena perkebunan pakai pestisida, kita tidak boleh makan. Oke. Karena pestisida yang terlalu banyak akan terjadi bioakumulasi. Oke. Bioakumulasi itu sedikit-sedikit ya lama-lama kanker. Oke. Dan kita kan standar untuk pestisida di negara kita kan ya begitu. Karena kan petani juga nggak tahu kan. Yeah. Bukan salahnya mereka juga, karena mereka mungkin nggak tahu. Mereka udahlah daripada diuletin, gue semprot aja banyak-banyak. Iya. Gitu loh. Takaran yang udah dikasih pun kadang seenak jidat kan.
gitu. Iya. Kondisi di lapangan kan kita tidak bisa mengontrol seringkali. Agak miris juga sih ya. Ya, Tapi gue sampai tertegun itu karena bahayanya. Nah, misalnya gini deh, gue nggak mau masuk ke ranah sana. Tapi misalkan bunga yang saya dapat dari kebun ini minim pestisida, ya kan? Gue nggak bisa jamin juga 100% bersih dari pestisida. Apakah dengan metode yang kamu lakukan itu bisa membuat ini edible atau seduhable ini? nah kita kan kalau kita kasih pestisida sebenarnya kan dia akan masuk ke sistem bunganya sendiri. Ketika sudah masuk ke sistem bunganya sendiri, kalau misalnya sudah terlalu banyak, ya otomatis akan terjadi sesuatu dengan tubuh kita. Kalau terlalu banyak. Betul. Oke. Nah, contohnya aja seperti ini. Pernah dulu ada penelitian di luar negeri, kalau nggak salah yang meneliti namanya Rachel. Nah, buku tentang Silent Hill. Jadi di suatu tempat, mengapa di suatu tempat itu mendadak setelah berapa tahun tidak ada suara burung? Mau tahu kenapa? Karena terlalu banyak pemakaian pestisida di suatu tempat. Dan pestisida itu leaching ke perairan setempat. Leaching, yes. Iya, leaching itu artinya menyebar ke perairan setempat kan pakai pestisida disiram, ya disiram-siram, akhirnya masuk ke sungai segala macam. Nah, ikan-ikan di sana, ya kan, dan juga tanaman di sana itu kadar pestisidanya tinggi. Iya. Sehingga ketika burung itu makan, ternyata berefek ke telur mereka. Telur mereka harusnya keras jadi lembek. Jadi otomatis walaupun tidak dibunuh burungnya, dia mati sendiri karena telurnya tidak bisa berkembang. Itulah yang mengapa ada penelitian mengenai si Silent Hill itu. Bukan Silent Hill film horor, tapi Silent Hill kenapa di suatu lembah yang banyak burungnya kok mendadak lebih sepi. Begitu. Ternyata penelitiannya ada leaching pestisida. Itu bahayanya pestisida ya. Itu bahayanya. Nah, tapi sebenarnya tadi gue balik lagi pertanyaannya. Kalau tidak menggunakan pestisida lah sekarang, bukan minim nih, tidak menggunakan pestisida. Apa yang kamu lakukan ini bisa nggak di food? Atau kamu belum teliti juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya belum aku cuma penasaran aja. Teliti ya. Betul. Belum dicoba ya. Betul. Karena kan kita tidak bisa memakan segala hal. Iya. Contohnya aja misalnya yang paling simpel gini. Di vape itu ada salah satu kandungan utamanya gliserin supaya membuat jadi berkabut segala macam kan. Nah, gliserin itu kan ada di makanan kita, ada di apa namanya kalau cewek make up segala macam, pelembab itu masuk loh, parfum segala macam. Nah, ternyata ketika kita nge-vape segala macam, ternyata kandungan gliserin itu bisa menyebabkan sesuatu. Padahal sebenarnya kalau diteliti-teliti, vape itu kan awalnya digunakan untuk mencegah orang yang merokok itu menjadi parah, disuruh nge-vape aja, lebih safe, lebih aman. Tapi kan ternyata ada efek sampingnya setelah sekian lama. Nah, itu yang terkadang kita nggak mengetahui. Begitu. Iya. Kok jadi ngeri-ngeri sedap ya? Betul kan? Tadi kan kita kan mau menghilangkan supaya kita tidak merokok, kita vape aja. Vape itu kan dibikin, oh ya udahlah, udah semuanya food grade, sudah aman. Tapi ternyata penelitian berikutnya, vape ini ternyata ada efek sampingnya. Iya. Gitu. Kalau daripada berat gini kita boleh makan dulu kalau mau nyemil. Boleh. Kita nyemil dulu, ada sambalnya enak ya. Sudah mulai berat omongannya. Baru masuk. Ini buka ya? Buka dulu ya. Sudah sendoknya bisa diambil. Oh ya. Ini teh yang penuh bunga tadi. Ini bisa dibuka aja. Coba bantuin? Boleh. Oke. Bunga. Tapi ya kita sih banyak sebagian bunga yang dipakai di sila memang karena kita di Indonesia susah menemukannya. Kita impor gitu ya. Untuk yang bunga ya. Tapi ada biasanya mereka juga ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Betul. Jadi ya harusnya aman sih kalau sudah dites seperti itu. Iya. Boleh. Silakan sendoknya. Iya. Karena kan orang Indonesia tuh perutnya kuat-kuat. Bener. Kuat racun gitu. Enggak, perutnya perut baja bisa dibilang itu. Mau dikenain apapun tetap selamat kita. Itu miris sih gitu ya, ironisnya begitu ya. Nah, jadi ya saya tuh penasaran karena dirimu bisa bikin preserve seperti ini, seandainya ini bisa mampu untuk kita kerjakan, ini akan sangat baik banget sehingga bisa mempreserve unsur nutrisi yang ada dalam bunga itu. Hanya penasaran makanya kalau bisa ya, tapi mungkin karena belum diteliti aja kali ya. Betul. Gitu. Tapi apakah possible nggak? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kita mau mempreserve nutrisi, kita lihat dulu nutrisinya itu apa. Oh iya, kandungan nutrisinya apa ya? Betul. Misalnya kita contoh
teh aja gitu kan. Misalnya kita mau ambil tein-nya atau mau ambil saponinnya segala macam. Itu kan banyak metode untuk ekstraksi kan. Ada kayak solid liquid extraction, pakai Sox sled segala macam. Terus pakai rotavapor, gimana kita bahkan bisa mendapatkan ekstrak dalam bentuk bubuk. Nah, jadi kita lihat apa yang kita mau, nah itu yang diekstraksi. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya untuk preserved flower sendiri kan kita sudah menambahkan chemical lain. Apakah chemical lainnya itu akan berinteraksi dengan senyawa yang kita inginkan? Nah, itu harus dilihat juga. Gitu. Karena tujuan dari preserved flower sendiri adalah untuk menjaga tekstur dan juga struktur bunganya supaya aman. Yes, ini teksturnya kayak real banget loh. Tapi Betul. saya pikir kayak ini bagus banget ini imitasinya, ternyata bukan ya asli. Kalau itu ini dikeringin biasa doang. Ini kan biasa. Betul. Kalau yang preserve ini. Yang preserve ini, emang beda cara pengeringannya yang dengan yang lain. Emang banyak ya cara mengeringkan bunga? Banyak Apa aja banget tuh cara contohnya? mengeringkan bunga. Jadi kalau pengeringan bunga tuh yang biasanya floris tahu, bunga itu digantung Digantung. aja pakai tali, diikat-ikat selesai, kering kan. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya di luar negeri kayak misalnya di Belanda atau segala macam, itu kan banyak yang pengeringan, mereka sudah masukin ke oven. Oven itu bisa satu ruangan kayak gini. Ovennya gede. Gede, bisa Oke. satu ruangan. Gitu loh. Terus Jadi masuk ke sana mungkin overnight, keluar langsung kering semua beres. kering. Nah, kenapa mereka menggunakan oven? Karena mungkin ketika kita terlalu banyak produksinya, apalagi sampai berkontainer-kontainer, kalau kita sun-dried, maksudnya dikeringin pakai matahari aja, pertama, ketika sesuatu kena matahari itu, contohnya pita, dia Yes. akan merubah warna aslinya. Yes. Jadi, untuk pengeringan bunga sendiri, dia harus masuk ke ruangan gelap, supaya warna aslinya tidak hilang. Oke. Begitu. Nah, dengan oven pun dia mempercepat pengeringannya. Mungkin cuma 1 hari sudah selesai. Bahkan kadang-kadang 6 jam sudah keluar. Prosesnya cepat dan mencegah hama. Ya. Karena kalau misalnya di bunga produksi itu, otomatis kan ini di alam ya. Ya. Walaupun ini di perkebunan kan di alam. Di alam itu kan otomatis dia akan menempel dengan jamur, bakteri segala macam. Ya. Bahkan bunga-bunga di distributor walaupun dia menggunakan ruangan full, ber-AC segala macam, itu kan lembab. Ya. Gitu kan. Mereka kan berusaha juga, nih ya trik distributor. Walaupun lembab, bunga mereka bisa tahan lebih lama, mereka tambahin Biclean. Biclean di airnya Pemutih. supaya bakterinya mati. Oh iya iya. Gitu. Jadi air itu akan steril. Gitu. Jadi itu dimasukin ke kulkas, dimasukin Biclean, minimal bunga di freezer itu bisa tahan 2 minggu. Nah, tapi permasalahannya adalah Biclean itu mungkin membunuh bakteri, tapi jamur yang ada di bunganya tidak hilang. Oke. Nah, makanya pas kemarin itu kita melakukan Project Flower of Hope, ketika kita menggunakan bunga bekas, pas kita bongkar bunganya, dasar bunganya ini udah putih, kayak kapas, jamuran semua full. Oh jamur. Oke. Gitu. Oke. Oke. Berarti sekarang kita fokusnya bahwa ini pengeringan bunga memang dikhususkan untuk dekoratif ya. Dekoratif. Oke. Betul. Dan apa namanya bukan untuk dikonsumsi Bukan ya. untuk dikonsumsi. Oke, sip. Nah, pertanyaan selanjutnya, mahal nggak caranya melakukan beginian nih? Saya juga awalnya saya berpikir 10 juta teknologi saya beres. Maksudnya? Pas penelitian awal. Aha. Tapi in the end waktu itu kita untuk mendapatkan metodenya aja habis hampir 300 lebih. Mahal atau murah relatif. Kalau orang punya uang banyak 300 juta itu tidak mahal. Tapi kalau nyari duitnya susah banget ya 300 juta jadi mahal. Mahal dan murah relatif. Gitu. Dulu juga saya shock gitu loh. Kan saya waktu itu masih kuliah. Saya masih kuliah, udah akhir-akhir kuliah udah ngabisin duit banyak banget. Iya. Gitu. Dan uangnya kan juga uang sendiri, bukan uang dari orang tua. Tapi ini yang menemukan proses metode pengeringan ini dirimu original your technology. Iya. Jadi Kenapa nggak bikin mesin? tidak bisa pakai mesin. Oh. Waktu itu pun saya sempat bikin freeze dry sendiri, mesin freeze dry. Aha. Mesin freeze dry. Kan uang terbatas ya. Iya. Dulu freeze dry itu aja harganya waktu pertama-tama tahun 2016 itu freeze dry 40 juta loh. Yang paling murah 40 juta. Kita mau ngeringin bunga pakai freeze dry pun kita harus ke lab. Kita mau penelitian di rumah susah. Akhirnya saya bikin freeze dry sendiri waktu itu. Jadi Mesin bikin sendiri. Betul. Jadi mesin freeze dry itu adalah gimana caranya kita membuat suatu ruangan menjadi ruang hampa udara. Jadi bunga yang sudah didinginkan, dibekukan itu ditarik molekul airnya keluar. Jadi di ruang hampa udara molekul airnya akan ditarik keluar terus. Oke, Gitu. itu tekniknya. Betul. Nah itu dulu kita sampai
mempelajari freeze dry segala macam karena uang terbatas, akhirnya mesin freeze dry semua bikin sendiri segala macam. Jadi dulu lab-lab saya itu lab-lab dibilang kayak mad scientist nih. Alat-alatnya bikin sendiri segala macam, itu awal-awal kita bikin sendiri. Cuma ya tidak terkontrol. Bahkan untuk pengeringan pun kita sampai beli inkubator untuk bakteri segala macam itu kita beli. Gitu. Jadi lab biotech, mungkin ada basicnya biotech, itu kita beli. Gila. Alat-alatnya. Karena pas dicoba di lab Atma Jaya waktu itu sama dosen saya. Saya sama dosen saya Widya Agustina, itu kita barengan kan. Cobalah ayo gimana caranya ini bisa, siapa tahu kita bisa bantu banyak orang. Teknologinya. Gitu. Berarti sebenarnya teknologi, oke kita balik lagi ke teknologi pengeringan ini namanya apa nih? Preserve flower. Preserve aja. Betul. Tapi kan kemarin pas di festival bunga, preserve flower bisa macam-macam caranya. Preserve flower macam-macam itu ya tergantung bunganya apa, karena setiap bunga mungkin menggunakan teknologi yang berbeda. Oh gitu. Gitu. Untuk yang kemarin di festival bunga itu yang diajarin adalah cara pengeringan. Bukan mempreserve. Jadi pengeringan tuh macam-macam. Ada yang bisa lewat udara, ada yang masuk ke oven selesai, ada yang terakhir pakai silika. Oke, silika nih. Betul, silika itu mirip-mirip kayak sugar silika flower. Gel nih ya? Silika gel. Silika tuh mirip-mirip kayak sugar flower. Yang penting ditaruh aja dalam situ, ntar akan ditarik. Tapi kan kekurangan dari pengeringan, bunganya itu tidak bisa mempertahankan tekstur asli. Iya. Jadi bunganya akan kering, dipencet, kretek. Berarti ini bukan pengeringan? Bukan, karena tidak kering, karena kan selnya masih hidup ini, betul, masih kayak kenyal gitu loh. Betul, itu tidak kering gitu. Nama metodenya apa? Preserve flower. Preserve flower mengawetkan bunga. Bunga diawetkan. Betul. Jadi dulu teknologi ini sempat populer di negara-negara seperti Jepang, Korea, Ekuador. Oke. Gitu. Tapi kan setiap company itu punya teknologi sendiri. Indonesia belum ada yang bisa bikin dulu. Gitu. Dan kita ke tempat mereka pun nggak akan mau dibuka rahasia perusahaan semua. Oke, so this one belongs to your secret juga ya. Betul. Maksudnya dirimu ini punya rahasianya ini dan nggak mungkin kita share juga. Betul. Ya. Jadi kalau di Indonesia, saya ciptain ini dan sampai sekarang pun belum ada yang bisa bikin. Tapi kalau misalnya orang mau bikin berarti ke kamu dong. Iya, rata-rata kontak begitu. Kamu itu untuk Mas saya mau preserve ini. Mas saya mau preserve, saya punya bunga nih, kirimin dong. Misalnya bunga mawar saya dikasih sama pacar saya nih. Kok saya takut layu. Oh bisa gitu juga? Bisa. Jadi misalnya itu berarti langsung ke konsumen dong? Langsung ke konsumen. Bukan B2B? Dulu kita B2B. Tapi kan pas COVID kita sudah close. Karena buat saya ketika sesuatu bleeding lebih baik ditutup. Waktu itu sempat bleeding berarti. Bleeding kan pas COVID perbungaan itu kan hancur habis-habisan. Iya, karena orang nggak bertemu ya. Orang tidak bertemu, wedding semua dibatalkan, perbungaan hancur habis-habisan, kita close. Rumah duka juga pakainya bunga. Bunga itu yang foam. Ya, dari foam gitu. Kita close pas di COVID itu kita close. Nah, dan sekarang mungkin saya lagi mau coba lagi. Ya udahlah yuk kita jalanin lagi gitu. Iya, maksud gue ini kayaknya bakal ini inovatif loh. Maksudku mungkin saya sampai kepikiran untuk bisa nggak saya bikin petakan teh, daun teh di dalam ruangan. Petakan daun teh dalam ruangan. Nah itu yang saya cerita kemarin juga, saya sempat ngobrol kan pas kita ketemu di DKKP. Kalau untuk petakan daun teh itu ya kenapa nggak kita pakai lampu aja gitu loh. Dan diteliti aja siapa tahu bisa di hidroponik. Karena beberapa tanaman yang tidak bisa ditanam di Indonesia, misalnya contohnya Helichrysum. Nah Helichrysum itu... Helichrysum tolong tampilkan apa itu Helichrysum ya. Iya. Saya nggak tahu. Helichrysum tuh bunga, kalau di Indonesia kan kita sebutnya immortal. Jadi pas dia lagi kering dia akan terbuka, pas dia basah dia nutup. Bahkan itu pun akan berlaku terus sampai dia sudah dicabut dari pohonnya. Sudah dipotong, sudah kering, selnya sudah mati semua, dia akan begitu. Tetap begitu. Pas kering dia terbuka, pas lembab dia nutup. Maksudnya ruangannya? Iya, ruangan. Itu lucu tuh bunga. Iya. Gitu. Di Indonesia itu dulu jarang banget yang ngembangin Helichrysum. Dan dulu harganya mahal. Nah, karena harganya mahal, saya berpikir saya mau kembangin. Tapi kan di Jakarta, kan saya tinggal di Jakarta kan, panas banget dong otomatis. Nah otomatis saya bikinin hidroponik di atas meja sini nih. Taruhin hidroponik, kita bikin penelitian Helichrysum waktu itu. Gitu. Dirimu nih sebenarnya kurang kerjaan aja. Iya. Pengangguran. Title-nya apa nih? Pengendali bunga apa? Bukan.
Ya cuma karena mungkin banyak waktu luang, jadi bisa mengerjakan banyak hal begitu. Agak rese sih sebenarnya, banyak waktu luang. Banyak gitu waktu ya. luang, jadi kerjaannya banyak. Rese loh, gue aja kerja ini kayak 24 jam sehari nih. Sama, saya juga nambah terus kan tiap hari. Oh. Jadi kerjanya happy ya. Kerjanya happy. Pokoknya melakukan apa yang disuka lah. Ini Prisa Flower tuh di lafidelite. Lafidelite.id. Lafidelite.id. Betul. Masih aktif, masih aktif. Saat COVID kita sudah close sebenarnya. Sekarang masih gimana? Masih mau dilanjutkan nggak nih? Mau, justru mau dilanjutkan kita nih? lagi mau berpikir bagaimana kita mau breakthrough lagi, kita akan lanjutkan project ini. Harusnya dilanjutkan nih. Betul. Iya, karena menurutku ini penemuan yang sangat. Tapi mahal nggak nih? Dulu itu satu kuntum itu di distributor itu satu piecesnya 150.000. Mahal bang. Tergantung yang beli. Oh iya. Mahal relatif, murah relatif. Mahal dan murah relatif, betul. Nah kita pun lagi satu kuntum mawar hitungannya per kuntum ya? Per kuntum, bahkan tanpa kepala. Tanpa tangkai, maaf. Tanpa tangkai, ya. Tambahin tangkai tapi lagi, juga bisa dipisah. tambah 100.000, 250.000. Satu tangkai dan juga satu kepala, 250.000. Belum masuk dom. Ketika masuk dom, jadi 700.000, 1 juta. Cuman satu tangkai mawar. Sampai saat ini pun memang di pasar seperti itu. Nah, betul. Karena yang bikin mahal apa sih? Nggak ada yang bisa bikin. Berarti kan dirimu kan harusnya bisa kasih lah. Jangan terlalu ambil kita banyak. Kita lagi bikin project gimana caranya teknik pengawatan ini kita cuma mau cas mungkin di 25.000, 20.000. Iya kayak gitu kan mesti betul. Nah itulah yang kemarin lagi diomongin sama si DKKP ya, Dinas DKI Jakarta. Gimana caranya? Oke, limbah bunga itu akan kita preserve, harganya murah, semua orang bisa pakai. Iya, harusnya gitu. Sehingga semua masyarakat bisa menikmati. Yes. Jadi anak sekolah mau pacaran, kasih bunga. Wah, terus abis itu dia putus kan? Putus. Abis itu katanya, di bunga dari mantan gue bisa gue kasih ke temen. Nah, kasih lagi ke temennya. Betul. Ada bad impactnya juga ya ternyata. Karena satu bunga tapi itu awetnya berapa lama? Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Tahun ke-6. Penelitian itu sudah tahun ke-6 dan dari bunga-bunga awal sudah tahan semua. Gitu loh. Jadi kita bisa ngeklaim lebih awet dari 5 tahun. Negara lain ada yang bikin kayak gini? Negara lain itu kita saingan sama Jepang, Ekuador, China. Mereka bikin kayak gini juga atau beda? Beda. Nah, Jepang itu teksturnya lebih kaku. Ya ini benar-benar loh. Ini benar-benar kayak ini asli loh guys. Ini kalau ini kayak lepas nih gue tarik boleh ya? Boleh. Mau dibongkar juga boleh. Jangan sayang banget itu. Ini bisa buat istri saya. Kalau Ekuador, tangkainya bawa nggak tangkainya? Oh, tangkainya nggak ada. Karena kan kemarin kan bunga bekas dari pasar. Ya, ini bekas dari pasar. Betul. Yang kemarin dari DKKP. Sebenarnya asli loh, Bray. Maksudnya kalau pakai dehidrator apa kan remuk kering. Ini kan jadi masih ada lembabnya masih dari bawah. Tapi ini kalau misalnya pernah ngecek nggak kadar airnya berapa persen? Kalau kadar air sih karena dia kan akan ngambil dari air dari udara kan. Nah, setelah sekian waktu kalau misalnya kita nih di ruangan nih benar-benar sangat lembab sekali. Misalnya kita pakai humidifier benar-benar banyak ditaruh di dalam kamar mandi, otomatis kan dia lembab. Di hair dryer aja cukup. Oh. Dia sudah balik lagi normal. Bisa dikeringin lagi. Betul. Oke. Dan cuma pakai modelnya model hair dryer. Tapi bisa ditaruh di gitu aja? Bisa. Geletakin aja. Paling debuan. Kalau debuan di hair dryer debunya kan hilang. Terbang. Iya. Betul. Jadi ini kita geletakin aja udah beres. Gitu. Menarik nih Bray. Dan kita punya teknologi ini di atasnya Ekuador. Ekuador tuh terakhir bikin bunga kayak kertas. Kayak kertas. Jadi Prisa Flower mereka mirip kayak kertas. Untuk yang China punya terlalu basah. Jadi China mulai produksi juga dia. Nah mereka punya terlalu basah. Jadi rata-rata yang masuk ke florist sekarang kan China di range harga 30.000-an kan per pieces kan. Yang sedang-sedang lah. Ini kan yang gede. Nah biasanya itu yang orang sanggup beli. Karena kan mereka kan ngejar harga. Iya. Nah tapi jeleknya adalah bentaran akan rusak. Karena terlalu basah. Ditaruh di ruangan bentaran basah udah itu ya udah buang. Gitu. Kalau yang Jepang punya tuh Preflur range-nya di 150.000-an. Gitu. Tapi kalau dibanding sama ini masih terjangkau nggak kita? Dibanding sama ini lebih terjangkau ini. Karena Preflur 150.000 kecil, saya biasa 150.000 udah gede banget. Tapi udah termasuk bunganya ya berarti ya? Sudah termasuk bunganya. Oh iya, bukan cuma upah ininya preserve-nya. Betul. Dan ditargetkan 20-25.000. Semua orang bisa beli harusnya. Harusnya bisa sih. Bisa, cuma gitu ya. 20.000 semua orang bisa beli. Untuk jasa mempreserve-nya. Kalau bisa sudah jadi produk. 25.000 itu? Iya.
25.000 harusnya sudah jadi produk, sudah jadi bunganya. Kemurahan Ya, naikin kalau gitu. ya. Bagi saya sedikit. Biar saya bisa berbisnis juga kan. Gitu. Ya 50.000 masih aman lah. Kalau di konsumen harganya 150.000 mungkin masih aman. Tapi distributor 150.000 kemarin sih mau jual berapa dia? Gitu. Dijual lagi dan laku. Dulu produk saya tuh bentaran habis di distributor. Karena cuma kamu satu-satunya yang punya. Betul. Cepat habis. Karena kita mainnya kan dulu di high class, benar-benar high class kan. Konsumen itu yang biasa beli buket bisa 2 juta, 3 juta, mereka kayak ya udah. Iya. Gitu. Berarti balik lagi tergantung marketnya. Kita mengarahkan di market yang mana. Iya. Keren nih Bapak ini. Memang kurang kerjaan juga ini. Ya kurang kerjaan lah. Iya. Terus ada tantangan ya dalam pengembangan teknologi pengawetan ini? Tantangannya adalah ketika kita gagal berkali-kali, itu pasti down. Siapa sih yang gagal lebih dari ribuan kali kan penelitian itu kan. Coba terus ya pasti down. Ya yang penting kalau down ya jalan-jalan dulu, happy ya lanjut lagi. Sempat nyerah nggak? Kalau ditanya sempat nyerah apa enggak, pernah. Karena waktu itu kita literatur tuh nggak ada. Kita sudah bayar literatur segala macam, semua kita beli, teknologi semua kita beli, yang semua orang sediakan bisa dibeli gitu loh. Komposisi semua dibeli, nggak jadi, nggak bisa, nggak ada yang ngebuka teknologinya. Teknologi itu tidak dibuka, dikasih tahu chemicalsnya sengaja diplesetin, disalahin. Ada yang disalahin pasti. Karena kalau kayak gini kan knowledge-nya kan mahal, sebenarnya mahalnya kan pengetahuannya kan. Pengetahuannya, betul. Iya, so ya pantas juga kamu harus merahasiakan itu karena dirimu aja mencari itu lumayan banyak. Habis berapa tadi? 350 juta? 300 jutaan sih. 300 jutaan. Nggak nyampe 350, betul. Ya bayangin lah anak baru kuliah, baru lulus udah ngabisin duit sebanyak itu. Iya kan, duit yang dicari dia dari SMA, berdarah-darah, ya kan, jualan ini, jualan itu. Apa yang membuatmu tidak menyerah? Udah kepalang tanggung, udah kecemplung. Udah ngabisin duit banyak, masa nggak jadi. Gue pikir gue akan menemukan course-course yang bagus gitu. Udah kecemplung ya. Udah kecemplung. Gak mau rugi lah ya. Gak mau rugi, pokoknya mesti jadi. Nah ini sebenarnya harus punya tuh mindset pebisnis jangan mau rugi, ya kan? Udah tanggung, udah kecemplung. Ya. Terus kalau inovasi ini bermanfaat apa untuk industri bunga nih? Terutama florisnya. Untuk industri bunga. Pertama gini, jujur-jujuran ya, bunga itu kan punya waktu yang sangat cepat. Iya. Nggak laku, busuk, buang. Yes. Banyak waste ya. Banyak waste, betul. Jadi sebenarnya dulu distributor, kita kan memang ada kerjasama dengan distributor. Misalnya udah satu waktu, udah seminggu lebih. Gitu loh. Tolong dong, ini bunga impor dari Belanda, impor dari Ekuador, selamatin. Gua buang duit ini. Iya. Tiap minggu. Iya. Gitu loh. Apalagi perkebunan. Bulan-bulan puasa sepi. Bulan puasa itu produksi bunga kan jalan terus. Iya. Tapi konsumen kan tidak ada. Iya. Nah, ketika bulan puasa itu kita ambil sebanyak-banyaknya dan saya tidak peduli. Ya toh ambil sekarang jual 2 tahun lagi juga bodo amat gitu. Tapi kan uangnya ketanam lah, ketanam, betul. Jadi kita produksi sebanyak-banyaknya dari pas lagi bulan-bulan itu. Tapi pada dasarnya harganya jadi lebih bagus buat kita kan, karena jauh. Nyari, betul, jauh. Marketnya beda. Tapi kan permasalahannya ketika kita main di market high end, bunga penyok sedikit, reject. Bunga penyok sedikit, reject. Bunga bentuknya jelek sedikit, reject. Itu peluang tuh. Gitu. Jadi memang market high end dapat yang versi perfectnya, setidaknya market yang middle itu bisa setidaknya betul. Jadi sebenarnya bunga ini pun tidak bisa dihargai 150.000. Kenapa? Karena bentuknya nggak bulat. Udah gepeng ya. Udah gepeng. Yang kamu jual 150.000 itu yang perfect. Betul. Berarti memang harus yang bunga yang sangat dibutuhkan dipakai di event yang sangat spesial juga. Betul. Masa pakainya gepeng buat misalnya contoh kayak lamar kekasih gitu. Lamar kekasih, bunga lo kok bentuknya segitiga bukan bulat. Terus dia jawab ini, this one is the perfection of imperfection. Nah, ya nggak salah juga. Nggak salah juga. Tapi kan ngeles aja si Bambang gitu. Tapi ketika kita masuk market high end itu waste-nya banyak banget. Banyak banget. Justru kita bukannya apa ya? Kita berharap kita mereduce waste, malah kita nambahin waste. Nambah waste jadinya akhirnya. Iya, betul. Nah, makanya setelah itu pas lagi COVID, market down, saya sudah tidak supply, saya punya waste bunga tuh banyak banget. Diapain tuh? Yang sudah preserve. Saya ikut perang masuk bridal. Apa? Ikut perang bunga masuk bridal. Iya.
Nah makanya disebut waktu itu kita bikin Chloris. Tapi kita waktu itu memang sudah tidak supply dan itu kita perang bunga masuk bridal. saya punya ide. Gimana satu buket bunga di bridal tuh kita ditekan harganya loh. Satu buket bunga waktu itu kita zaman 2020 700.000 untuk buket wedding. Harusnya bisa 1,5 deh ya. Nah bridal jual 1,5. Oh berarti jual 1,5. Bridal gue jual 1,5. Bridalnya ditekan sama konsumen ya. Bridal ditekan sama konsumen, bridal ditekan kita kan. Ya udahlah pertama kali kita ya namanya juga orang baru mau masuk. Ya udahlah kerjasama. Satu buket bridal tuh harga 700.000 preserve flower full. Sadis kan? Mahal itu, sadis itu. Nah 700.000 preserve flower full, kita ditekan harga. Ya udah, kita pakai waste, kita banyak banget. Emang nggak bisa dijual. Iya, bisa dijual juga ya. Betul, bentuknya kan nggak bulat, nggak apa. Ya udah kita bikin. Tapi kalau kayak gini kan bisa jadi bahan tekstil nggak? Untuk tekstil Maksudnya waktu itu kita pernah ada yang coba untuk fashion show. Dia bikin ya gitulah, ditempel-tempel segala macam. Tapi balik lagi mungkin kekuatan di tempelnya nanti yang akan isu. Betul. Ya. Permasalahannya adalah untuk fashion show sekali show beres, nggak bisa dicuci kan? Oh iya sih. Dicuci rontok semua. Rontok semua ya, benar. Betul. Jadi tapi ada dry cleaning. Kan kena chemicals lain. Oh gitu. Jadi kemarin itu akhirnya bunga-bunga ini bisa dipakainya. Misalnya orang mau bikin art, misalnya dia bikin foto frame segala macam. Misalnya bisa tuh. Ada bunga, orang digambarin cewek, bajunya pakai bunga semua. Iya, kayak lukisan. Kayak lukisan, betul. Itu bisa bagus juga ya. Bisa bagus juga. Berarti salah satu penerapan di Indonesia dan besar juga potensi pasarnya. Besar juga. Mereka bisa jadi art. Untuk art dia udah gambar-gambar. Untuk bikin baju ceweknya dia pakai bunga semua full. Iya. Dulu gua iseng dikit nih. Kini kalau mantan pacar saya nonton nih, sekarang udah jadi istri dia. Kan mantan pacar tuh. Waktu itu pernah gue kasih kado, isinya bunga-bunga real semacam. Seminggu ada insek lah, ada serangga di situ macamnya. Jadinya kebuang gitu. Tapi kalau pakai preserve ini kan awet tuh. Awet betul. Jadi kita kasih kotak kado, ada boneka dalamnya, ada bunga-bunga, awet bunganya ya. Bisa gitu ya? Dan sudah banyak yang bikin. Cuman kan mereka kan ngambil bunga kan dari luar negeri kan. Nah, kenapa harus luar negeri? Ini yang selalu saya sayangkan karena mereka kan ngejar murah. Dari luar negeri malah lebih murah. Murah. Kan China sudah masuk. Apapun yang semua China masuk, harganya down. Contohnya mutiara. Indonesia dulu bilang produksi mutiara, tapi di Lombok yang masuk freshwater pearl sebagian besar dari Cina. Sudah tidak ada yang diproduksi. Bagaimana caranya mutiara serenceng harga di bawah 10.000. Dulu saya ngimpor sampai koper-koperan. Masukin udah bukan 1-2 itu udah langsung sebanyak itu. Kok karena bisa? Itulah hebatnya mereka. Betul dong, karena mungkin mereka di sana ada dukungan dari pemerintah untuk UMKM-nya jebret dibikin bisa masif, produksi langsung banyak banget. Ketika sesuatu overproduction, daripada nggak kejual dihantam harganya. Dan itu pun sudah memasuki bunga fresh. Jadi contohnya itu rice flower. Nah jadi rice flower itu dulu impor masih mahal sekali. Seikat kecil dulu saya beli masih 250.000. Sekarang satu bulk 250.000. Dari China tuh? Betul. Jadi kuantitinya bisa 10 kali lipat dengan harga yang sama. Aduh, gimana cara kita bersaing tuh ya? Ketika mereka overproduction dihantam harganya murah. Yang penting mati dulu, gue jadi utama. Itu memang terjadi, gitu loh. Makanya, banyak loh, bukan cuma di bunga kan? Bukan di bunga, di mutiara kena, di baju juga kena. Di baju juga kena. Kita diserang sama bisa aja di di toko orange itu. Toko orange. Baju bisa 15.000. Betul. Bagus gimana gitu. Caranya? Orang suruh ngejahit pun kita produksi massal nggak nyampe segitu lah. Nggak mungkin, gitu loh. Ditekan harganya habis-habisan. Ya? Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya menang di teknologinya. Yes, makanya dirimu sangat hati-hati dengan itu. Betul. Yes, saya sangat dukung itu. Ya tolonglah Pak, gimana caranya supaya kita bisa bersaing sama bunga nih Pak, kasihan nih. Kalau datang barang dari China semua, kita KO kita nih. Tapi aman kok, kan secara teknologi kita menang. Misalnya kita perang di harganya mereka pun, kita sudah bisa. Gitu loh. Karena ketika bunga seger dari petani, itu kan cuma di range 1.500-1.250. Apanya? Harganya? Petani bikin bunga kan di 1.250-1.500. Misalnya kita diambil di harga 4.000, itu kita misalnya dengan teknologi ini ya diusahakan lah dibikin seefektif mungkin berapa belas ribu jadi ya masih bisa cuan. Masih bisa cuan, yes. Betul. Masih bisa untung. Gimana caranya kita bisa tetap supply chain-nya harus diberesin dulu ya? Harus diberesin. Tapi permasalahan di Indonesia
ya itu, petani tidak bisa memproduksi sesuatu dengan standar yang sudah kita tetapkan. Dan konsistensinya. Ketika suatu hari bunganya bagus-bagus, gede-gede semua. Ketika kita sudah tanda tangan kontrak, ya kan? Kontrak, sudah kita kontrak, yang dikirim bisa gede kecil. Udah gede kecil. Curangnya lagi yang saya sebel waktu itu, mereka masukin kulkas, dikirim ke saya dikirimin bunga udah ada busuk-busuk bawahnya. Itulah ya kurangnya kita juga ya. Betul. Jadi waste saya besar sekali. Waste saya cukup besar. Satu kuntum bunga satu ikat bisa isi 20, saya bisa pakai 10 pun sudah bagus. Kita di depan udah buka pasar capek-capek, tapi kalau klien kita sudah komplain, kita nggak bisa balikin lagi. Betul. Ya, itu terjadi juga di banyak hal sih. Jadi kita otomatis mau nggak mau ya beli sebanyak-banyaknya, kita cuma nyortir. Nah, sisa bunganya saya bagi-bagi ke teman. Ini bunga segar mau gak? Gitu. Kalau nggak bagi-bagi ke saudara, tetangga. Itu jadi sampling. Sampling juga. Bukan sampling, bunga segar ya taruh aja di rumah. Biar happy lah ada bunga. Gitu. Tantangannya itu ya. Tantangannya itu. Kita supply chain-nya cukup bermasalah. Terus dari sini kamu bisa merasakan adanya peran pemerintah nggak dalam mendukung inovasi ini? Jujur peran pemerintah itu saya baru dapat baru berapa minggu lalu ya. Akhirnya ketemu juga. Iya gimana? Betul. Jadi selama bertahun-tahun sudah berdarah-darah sampai saya berpikir udahlah tutup aja lah ya. Tiba-tiba ditelepon dong. Iya. Gara-gara waktu itu kan sempat join IPBI. Iya. Terus DKKP butuh pembicara kan, butuh speaker. Waktu itu kan lagi di festival bunga. Dari IPBI. IPBI itu Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Saya dikontak. Tolong dong bantuin di Rawabelong banyak waste-nya. Ya udah, akhirnya dari situ saya baru mendapatkan ternyata pemerintah mencari loh. Iya. Karena kan saya sendiri memang tidak aktif gitu loh di saat bisnis yang lain bisa berjalan dan saya lebih ngurus yang bisnis yang berjalan. Betul, saya akan ngurus sesuatu yang lebih berjalan. Gitu. Ternyata ini mulai diperhatikan. Nah, dari situ saya kemarin sempat berpikir, oke, apa kita aktifkan lagi, kita bikin efisiensi, jadi mesin-mesin kita efisien, harganya turun. Yes, kamu bikin ekosistem sendiri bisa dong? Bisa. Iya, maksudnya kamu bikin rantai nilainya yang siapa yang jadi mitra binaan atau mitra apa binaan, gitu, ya kan? Betul. Jadi tadi kan ditargetkannya adalah gimana sih pedagang-pedagang itu yang mungkin uangnya nggak seberapa, mereka bisa menggunakan, mereka bisa meningkatkan lah. Jangan bikin sesuatu tuh, buket bunga selesai, buket bunga selesai. Jadi gimana caranya? Kan tadi kemarin kan saya sempat ngajarin gimana caranya mereka mungkin dengan modal 20.000 bisa jual barang tuh bisa 700.000, 200.000. Iya. Itu yang saya ajarkan kemarin, keterampilan, kesenian. Jadi jangan itu yang mahal ya. Itu yang mahal. Jangan kita membuang-buang waktu kerja capek doang nggak jadi duit. Iya. Cuman cuan buat makan. Gitu. Kan kesian juga kan. Apalagi kita populasinya banyak, cuma ngejar buat makan besok ya sedih juga. Kapan majunya ya. Gitu. Setuju tuh begini tuh. Karena kan ya gitu deh, belakangan ini bisnisnya lebih ke sosial mungkin. Kayak bangun klaster pun kita usahakan gimana orang yang suami istri nikah, mimpi dari pasangan baru kan mau punya rumah. Itu mimpi dari semua pasangan baru loh. Mau punya rumah. Di Jakarta rumah tuh harganya selangit. Selangit, Pak. Selangit. Gak mungkin gaji suami UMR, istri UMR bisa kebeli rumah landed 2 lantai apalagi klaster baru. Impossible. Walaupun dipaksa, yang saya gak suka nih ya, sebut merek, gak ada jangan ya, sebut merek. Ntar di band, kalah. Banyak perumahan-perumahan baru menawarkan, oke, DP semurah-murahnya kalau bisa 0%, cicilan 2 juta sebulan. Masuk akal gak? Saya kaget. Saya pikir, murah banget. Gue datengin, sampai gue dateng. Mau tau metodenya mereka gimana? Gimana tuh? Bisnisnya berada bisnis, dibilang bisnis kotor juga enggak, mungkin tuntutan pasar kali ya. Iya, gak apa, saya pengen tahu juga tuh, jelasin. Dipaksa 2 juta, selama 3 tahun pertama 2 juta, itu cuman buat bayar bunga bank. Rumah belum dapet, dipaksa ngutang 3 tahun pertama 2 juta buat bayar bunga. 2 jutanya buat berbunga 3 tahun. 3 tahun 2 juta dia nyicil 2 juta itu cuma buat bayar bunga. Belum pokok ya? Nggak kepotong pokok bahkan. Nggak kepotong pokok ya? Iya. Sadis gak? Sadis. Developer sekarang. Terus? 2 juta cuman buat bayar bunga.
Nangis Ini sih. berhubungan sama bunga loh ya. Kita mau ngomong Bunga bank maksudnya. bunga banget. Betul. Terus. Dipaksa DP 0%, 3 tahun pertama cuma buat bayar bunga. Next, di tahun ketiga dari 2 juta cicilan naik jadi 3 juta. Tahun keempat naik 5 juta. Tahun ke-6 jadi 6 jutaan. Kalau tuh orang sukses mungkin sanggup. Iya. Kalau ekonominya tetap aja segitu, tetap biasa-biasa aja, oke, lu nggak bisa bayar, ya udah, rumahnya gue tarik, gue jual lagi, DP 2 juta lagi. Bukan DP 2 juta, cicilan 2 juta. Sadis gak? Sadis gak metode-metode sekarang? Jadi yang dipaksa buat masyarakat itu beli rumah sebenarnya dimanfaatkan oleh korporasi besar. Lu ngutang sama gua, ya barang gua nggak kasih, lu bayar bunganya. Nangis gak? Nangis, Pak. Nangis lah. Dan itu terjadi banyak. Developernya besar semua. Gue baru sadar dipaksa lagi. DP 2 juta. Bukan DP 2 juta, cicilan 2 juta, tapi di tahun ke-6 mulai dari naik jadi 6 juta, naik 7 juta. Yang kejebak banyak, Kak? Banyak. Karena nggak aware di awal. Nggak aware. Yang penting udahlah, gue dipaksa nikah sama orang tua, gue harus punya rumah walaupun di ujung berung gitu ya kan. Di masuk BSD ke desa-desa, jalan kecil. Nah, itu kejadian. Jadian dia. Kejamnya seperti itu. Gitu loh. Dunia developer dan bisnis itu seperti itu. Nah, what you do with this cluster baru? Nah, ya apa yang kita lakukan? Jujur, kan kemarin tuh sempat COVID. Gitu kan, keluarga saya salah satu yang beruntung di mana kita survive. Kita bisa membeli aset-aset yang di bail up sama bank. Kita bisa beli tanah besar-besar, kita bangun klaster di Jakarta. Di Jakarta nih? Di Jakarta, kita bangun klaster di Jakarta. Di mana satu rumah itu mungkin kita di harga 650, 700 juta. 2 lantai, lebar jalan 6 meter. Jakarta Barat. Boleh dong satu ya? Betul. Dan kita sudah memperhitungkan bagaimana orang dengan cicilan 3 juta sudah mencicil pokok dan bisa lunas. Berapa tahun itu bisa lunas? 3 juta itu waktu itu kita ngitung sekitar 15 apa 20. Tapi ya 3 juta misalnya suami istri gaji UMR Jakarta 5 juta, istrinya 5 juta. 3 juta yang masuk akal. Itu lebih untung daripada nyewa lah. Lebih untung daripada sewa, betul. Jakarta kan sewa minimal 3,5 4 juta, 500 apartemen lagi, bukan rumah. Ini rumah landed 2 lantai loh. Rumah landed 2 lantai, Bray. Intan apa namanya tadi? Apa tadi? Cluster Eiffel Residence. Nah, itu kita lagi pembangunan. Eiffel Residence. Tapi lagi kita pembangunan. Kita itu cuman sediain kalau nggak salah 20 unit ya, sekalian bantu-bantu orang lah. Astaga, si Bapak ini. Belum sih, kita belum pemasaran. Belum pemasaran. Kita kemarin itu sudah, kita tahu Jakarta sendiri kan banjir kan. Nah, kita naikin jalan tuh lebih dari 1 meter. Daripada jalan yang udah pemerintah bangun naik 1 meter. Udah ada katalognya? Antar saya kirim ke saya duluan ya. Betul. Jadi, nah itu kita lagi bangun sesuatu ya. Intinya harus bantu orang. Tapi emang untung di kamu tuh. Emang cuan gak tuh di kamu tuh? Bisa lah cuan. Kita dapat harga tanah murah kok. Kan kita nggak bail up bang. Oh. Jadi ketika gini loh prinsipnya. Jadi cerita tentang bank kan. Gak apa-apa ini. Boleh kan nih. Masih bunga juga kan? Masih ada bunga juga. Masih bunga. Nah gitu. Pas ini kering banget bunganya nih kan, basah kan? Awet juga bertahun-tahun kan, cocok masih masuk kok. Ketika kita ambil cicilan dari bank, hati-hati ya. Ketika Anda tidak sanggup bayar, setelah 1 tahun kredit itu macet, kemungkinan besar aset Anda akan dilelang oleh bank. Dan ketika COVID itu tidak laku semudah itu. Nah, bagaimana kita mengambil aset-aset yang macet itu dengan harga buat kita 50% dari harga pasar aja masih kemahalan. Masih kemahalan ya. Betul. Kita selalu ngambil sesuatu di bawah 50% harga pasar. Mungkin lebih dari 50% kita dapatnya. Gitu loh. Kita bisa dapat tanah sebesar-besar gitu mungkin yang murah sekali bisa dibilang. Berarti dirimu juga dapatnya modal murah, kamu ambil seuntung yang pantas lah ya. Untung yang pantas, gimana caranya kita nolong orang lagi. Tapi nanti dimarahin kamu sama developer lain, kok kamu jual rumah murah banget. Ya jujur-jujuran ya, developer gede-gede pun ada yang beli tanah 20.000, 30.000 dijual 20 juta semeter loh. Kenyataannya seperti itu. Dengan gimmick-gimmick mereka sudah bangun jalan. Gimana caranya ngebeli tanah empang di Jakarta, dibangun jalan, udah benar-benar dibikinin tol sama dia, modal harga 20.000, 30.000. Itu developer gede. Seperti itu.
Jadi sebenarnya itu bisnis properti ini Bisnis properti ini memang ya seperti ini karena kita tergantung modal yang gede ya. tergantung modal yang gede-gedean. Apalagi kita mau develop satu perumahan besar segala macam. Iya iya. Ya, kadang mereka emang ada yang ambil seperti Tapi itu. ini gue pengen tahu aja nih karena di ilmu di perumahan, kenapa sih sampai rumah Jakarta itu nggak make sense harganya itu kenapa sih? Sampai rumah Jakarta harganya nggak make sense. Kenapa? Iya. Karena Jakarta kan pusatnya kan sekarang. Semua orang pengen punya rumah di Jakarta. Semua orang kerja di Jakarta. Emang Sebagian besar. Jadi itu udah padat banget. Iya. Padat banget, banyak yang mau beli. Iya. Otomatis ya harganya melambung. Iya. Betul. Dan kalau di Jakarta tuh macetnya bener-bener hebat sekali. Iya. Betul. Makanya saya nggak betah kalau ke Jakarta. Jadi kalau meeting ke Jakarta tuh saya mikir-mikir sebenarnya. Dipanggil dinas itu Nah, itu udah oke lah, lanjut jalan. Oke, ini mantap ini Balah. Kalau saya tahu sih kalau perumahan malah kita bikinnya kosan. Mau punya kosan juga sebelumnya ya. Enggak, dulu kan kita memang family business kan. Family business dulu kita bangunnya malah kosan sebanyak-banyaknya. Laku itu bikin kosan di Jakarta. Iya sih, aku pasti gitu. Dan dulu gini sih, tantangannya memang sekarang itu bahkan generasi Z itu nggak terpikir untuk beli rumah. Selain karena memang mereka lebih suka bertualang, ya juga karena harga rumah seaneh Tapi itu. seandainya suami istri bekerja, seandainya suaminya menyisihkan 1,5, istri 1,5 ke beli rumah, saya yakin banyak yang mau. Tapi nggak ada harga rumah segitu. Nah ini ada. Wih, tepuk tangan dong. Dibikin kan makanya. Namanya tadi apa ya? Cluster Eiffel Residence. Cluster Eiffel Memang kita Residence di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat nanti. Betul. Oke. Dekat salah satu pusat bisnis yang baru lagi Bener ya, kalau udah jadi desainer segala macam kasih saya dulu ya. Desain udah jadi kok. Oh, udah jadi. Ntar ya kalau mau saya tampilin silakan. Saya cek dulu. Betul. Oke, wah ini keren banget nih. Terus sempat juga bisnis permata. Bukan permata, mutiara. Oh, mutiara. Betul. Jadi mutiara tuh saat saya kuliah, ya maklum lah ya, anak kuliah nggak punya duit, mau pacaran aja susah, ya kan? Apalagi cowok gitu ya kan, cowok ya harus jadi cowok lah, harus bisa keluar, ya minimal bisa traktir makan. Iya. Nah, bener dong. Iya benar. Selain punya bunga sudah ada. Bukan, itu mutiara dulu. Mutiara dulu ya. Okay. Sebelum punya bunga, saya ya mutiara. Ya, selain bisa kasih bunga, bisa kasih makan. Bisa perhiasan juga. Bisa perhiasan juga. Betul. Dulu itu teman-teman saya kan keluarganya kan keluarga berada. Gitu. Kadang saya diajak makan sama mereka, sekali makan bisa 2 juta, 5 juta. Jiper gak lu? Jiper dong. Bukan jiper, gimana ya? Gak enak hati. Gak enak hati. Kadang gue bayarin, kadang apa? Kadang dia ngasih gift mahal banget, harga dompetnya bisa dikasih dompet 5 juta, gue syok. Iya. Terus gue mau balikin apa? Iya. Gue beliin 5 juta juga, duit jajan gue habis. Nah, terus saya melihat apa sih kekurangan orang Indonesia? Iya. Pertama, orang Indonesia itu tidak tahu harga dari perhiasan. Tidak tahu harga dari perhiasan, berlian apa ya kita bilang? Berlian serbuk pun yang serbuk, berlian serbuk, literally benar-benar serbuk ya. Saya bilang sih 0,1 karat, berapa itu berlian serbuk, harganya mahal banget di sini. Padahal sebenarnya nggak segitu. Nggak semahal itu. Jadi ntar jadi ngomongin bisnis berlian nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, jadi buat nih ya, cewek-cewek saya kasih tahu. Berlian itu sebenarnya tidak selangka itu. Berlian itu di dunia banyak banget. Dan terkadang berlian serbuk tuh harganya murah. Gitu loh. Berlian serbuk tuh harganya murah. Yang kamu beli toko emas itu ya, jujur-jujuran ya. Untung tuh dari jualan berlian. Kalau ada berliannya emasnya jadi mahal. Padahal berliannya serbuk harganya murah. Lu coba jual lagi berlian yang gak mau dibeli sama dia. Paling belinya jualnya ke dianya lagi, ada potongan. Lu jual ke toko lain harganya hancur. Karena berlian itu sebenarnya murah. Actually murah. Tergantung ya. Kalau misalnya brand yang mana ya? Bukan tergantung brand mana. Tergantung kalau misalnya berliannya gede, clarity-nya bener-bener bagus, kualitasnya ya. Kualitasnya bagus, langka. Nah. Kalau mau berlian doang, itu banyak. Bahkan sekarang sudah bisa disintesis. Makanya harus sebenarnya harga berlian tuh semakin lama akan semakin turun. Oh gitu. Tahu nih fakta yang bagus nih. Betul. Nah, saya beliin cuma siprit aja. Seiprit. Iya. Seiprit aja mahal, 1 juta, 2 juta gitu ya kan. Iya. Padahal mungkin 100.000, 50.000 harganya itu harganya.
Apalagi sudah bisa disintesis segala sesuatu yang sudah kita bisa bikin Tapi secara kalau artifisial, berlian sintesis murah. kan kedetek nggak asli. Tidak bisa didetek. Wih, Jangan salah. jangan salah. Berlian sintetis itu tidak bisa didetek terkadang. Kenapa? Lebih murni, nggak ada pengotornya. Kan sintetis. Kalau berlian asli kan ada pengotornya, ada pasirnya lah di dalamnya, ada apanya, ada uratnya segala macam. Yang sintetis justru clarity-nya lebih tinggi. Lebih bening, lebih jernih. Harusnya kalau asli kayak gitu harganya jauh lebih mahal. Iya. Nah, cuma kan ini kita ngomongin bisnis yang sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Ketika suatu bisnis monopoli, mereka akan bilang berlian sintetis itu jelek, padahal enggak. Gitu loh. Jadi berlian sintetis yang benar diamond itu harganya jauh lebih murah, mungkin sepertiganya. Kita mau beli 1 karat sepertiganya. Iya. Dan kualitas jauh lebih tinggi. Gitu. Ngeri Bapak ini nih. Nah, saya melihat hal seperti itu di mana batu akik. Apa sih batu di pinggir jalan lo poles-poles jadi harganya mahal? Iya. Mikir dong. Iya. Mikir kan? Tapi baik lagi kan yang dibeli adalah bukan sekedar material batunya tapi desain. Tukang potong di pinggir jalan sehari bisa ngebuletin banyak banget, Pak. Gue udah coba bela ya. Iya dong, tukang batu di pinggir jalan ngebuletin banyak banget. Iya. Betul. Nice. Di saat itu saya melihat mutiara. Mutiara itu sesuatu yang dibikin oleh hewan. Oke, ngerti. Oke, otomatis Ngerti. farming produksi massal. Yes. Otomatis harusnya ada suatu company yang sudah punya peternakan besar, harganya murah. Ya. Nah, itulah Indonesia dibantai. Bisa karung-karungan, Pak, belinya murah. Dibeli dulu semua. Iya, Habis itu jual mahal. betul. Tergantung modal. Dan di sini kita nggak tahu. Ya. Jadi misalnya contohnya ya, gue jadi ngorek-ngorek bisnis banyak banget ini. Gak apa-apa. Karena bisnisnya banyak banget sih. Iya, nggak juga sih, emang pengangguran aja. Misalnya Sotsy Pearl itu kalau lagi pameran aja dulu ngitungnya kita per gram loh, pameran di Indo. 1 gram itu dulu 100.000, ngitung per gram. Kalau dari peternakan 25 juta sekilo. Jadi hitungannya dari 25.000 ke 100.000, untung 75%. 300% Sotsy Pearl. Iya. Kalau lagi pameran jadi 100.000, kita beli 25.000. Kalau dapat grade yang bagus, kita bisa jual grade yang bagusnya jadi 300-400.000 per gramnya. Ada yang bisa 900.000. Dan kadang kita beli bulky kan. Contoh Sotsy Pearl. Habis lah kita. Yang paling parah adalah ketika freshwater masuk. Mutiara air tawar. Itu udah gak ada harganya udah. Langsung hancur semuanya market. Iya sih, saya juga gak pernah. Maksudnya udah gak ngeliat lagi mutiara atau berlian suatu yang berharga sih. Betul. Nah ketika mutiara air tawar masuk, ya itu. Serenceng segini harga 10.000, harga 20.000. Lo mau yang kualitasnya gimana? Ada grade 1, banyak banget grade-nya. Dari bentuknya banyak banget, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuk bulatnya berlaster. Nah, yang tetap mahal adalah yang grade-nya paling tinggi banget karena dapatnya susah. Tapi kalau yang mutiara-mutiara cuma asal bulat segala macam itu udah gak ada harganya. Serenceng 10.000, serenceng 20.000. Dari serenceng 20.000 saya jual serenceng 200.000. Ini kalau gue ngomong sama dia tuh banyak hitung-hitungan costingnya jalan nih ya, gitu. Makanya bisnis banget nih. Betul. Nah, saya dulu ngumpulin uang dari situ, makanya bisa sampai penelitian seperti ini. Iya. Gitu. Keren. Jadi tangan lagi buat Pak Hermawan, Mas Hermawan ya. Jadi pas kuliah lah kurang lebih. Sangat mandiri ya. Ya gimana gitu loh. Kan ya bukan dari keluarga berada juga kan. Gitu. Terus pertanyaanku adalah, dari semua bisnis yang lu geluti ini, mana yang passionmu tuh yang mana sebenarnya? Passion sebenarnya ngajar. Saya ngajar. Betul, makanya ada tempat les. Gitu. Yang di Pelita Ilmu tadi. Pelita Ilmu, betul. Jadi karena kan ya bukan dari keluarga yang gimana-gimana banget kan. Jadi Kokoh sama Cici itu dulu door to door guru les. Door to door guru les. Ruangan kita tuh lebih kecil jauh daripada ruangan ini, mungkin sepertiganya juga gak nyampe. Dulu. Jadi ada bahkan masuk gang kecil loh rumah kita aslinya. Masuk gang kecil, lebar gangnya paling 1 meter. Baru masuk rumah. Dibikinin tuh di atas. Dari door to door ngajar ke rumah-rumah, Cici sama Koko bikinin di atas. Kita rombak lah, bikin ruangan, kasih AC, murid datang. Nah, kita mulai berkembang dari tempat les. Tempat les ya? Betul. Kenapa ngajar? Kenapa ngajar? Karena menyenangkan aja. Gimana ya?
kita tiap hari ngajar tuh ya cuma ngobrol sama murid, ajarin dia materi, happy-happy. Selesai ngajar saya buka meja biliar, main biliar. Terus selesai ngajar, kita punya layar papan tulis sekarang tuh lebar berapa? 2 meter, 2,5 meter ya kayak lebar papan tulis kita. Panjangnya 2,5 meter, tinggi juga. Udah kayak punya home theater sendiri. Anak-anak habis itu nonton, kita main game rame-rame. Jadi kita happy-happy. So, gue ngerti. Dia tuh banyak bisnisnya karena apapun yang bikin dia fun, bikin dia happy, dia akan kerjain. Iya, pokoknya saya melakukan apa yang saya suka. Nice. Nice. Jadi setelah selesai ngajar, saya main game sama murid. Iya. Saya main biliar rame-rame, buka meja biliar, yuk main biliar, ngajarin anak orang main biliar. Daripada mereka ke tempat biliar, terpenuh rokok, Iya. mereka minum mabok-mabokan. Iya. Udah lo main biliar di tempat les, ini gue sediain, gak mungkin mabok anaknya. Mabok ilmu kali ya. Mabok ilmu ya, tapi kan gak minum aneh-aneh, gak ngerokok, aman lah. Ya mana. Gitu loh. Keren. Jadi Bapak ini cukup banyak melakukan kontribusi sosial ya. Thank you. Silakan diteruskan Pak ya. Dan ini juga podcast ini menjadi bentuk edukasi juga loh, by the way, dengan apa yang tadi dirimu sampaikan. Ini udah nggak berasa, udah 1 jam lebih. 1 jam. Banyak pengen gue gali juga nih, mungkin butuh lagi nanti next sessionnya ya. Cuman terakhir nih saya mau nanya, berarti saya bisa jelaskan dirimu itu sebagai entrepreneur ya? Pengangguran profesional. Entrepreneur juga lah. Oke lah, kalau begitu kasih pesan terakhir buat pengangguran di sana yang nonton ini, kira-kira tips atau quotes of the day lah dari Mas Hermawan nih, silakan. Kalau buat saya ya, yang saya selalu bilang gitu loh, ya lakukan sesuatu tuh ya yang sebaik-baiknya lah, yang terbaik. Dan jangan gampang menyerah gitu loh. Karena kan kalau kita zaman sekarang, terkadang kita ketemu masalah dikit menyerah gitu loh. Ketemu masalah dikit menyerah gitu. Dan ini pun terjadi sama, kayak saya kan ketemu sama banyak murid les segala macam kan. Mereka kena sesuatu sedikit menyerah gitu loh. Kadang mereka datang tuh ya di liburan, saya ajarin bikin perhiasan gratis, bawa pulang tuh mutiara. Tapi ketika mereka ngerangkai segala macam, kok susah? Kok saya motong kawat gak bisa? Akhirnya saya yang motongin, saya yang bikin perhiasannya. Mereka nyerah, yang penting bawa pulang. Kok jadi manja? Semuanya manja. Atau mungkin memang papa mamanya dari keluarga berada. Gitu ya kan. Ketika kita ngomongin dari keluarga-keluarga berada, yang saya maksud papa mamanya itu mungkin sebulan gajinya bisa 170-200 juta. Wow. Gitu loh. Dengan anak-anak seperti itu, segala sesuatu sudah tersedia. Nah, mereka jadi manja. Gitu loh. Berarti membangun mentalnya juga itu penting ya. Kita harus bisa membangun mental. Gimana caranya? Lu ketemu suatu masalah, lanjutin gitu loh. Jangan nyerah. Kalau sama saya, lu sampai nangis pun gue tetap suruh lu belajar. Lanjut terus sampai malam. Lanjut sampai berhasil. Sampai berhasil gitu loh. Jangan sedikit-sedikit nyerah. Lakukan sesuatu yang terbaik gitu loh. Yes. Dan yang terpenting ya, carilah suatu masalah di masyarakat di mana Anda bisa men-solving problem tersebut. Yes. Ketika Anda bisa men-solve suatu problem, duit ngikut kok pasti. Setuju. Carilah sesuatu masalah, gimana cara kita bisa men-solve masalah tersebut. Jangan bikin masalah. Gitu. Okay. Intinya kan seorang pebisnis ya cari masalah. Cari masalahnya. Cari apa masalahnya. Jangan bikin masalahnya. Cari solusinya. Berikan solusinya. Gitu. Tepuk tangan buat Mas Hermawan. Wah keren. Makasih banyak ya. Ini sama-sama. Banyak dapat ilmu. Semoga juga podcast ini bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, audiens mendengarkan. Dan banyak banget pelajaran juga, terutama tadi tentang bunga, sekarang tentang ilmu kehidupan tadi. Yang intinya adalah jangan menyerah ya. Dan berdampaklah, mungkin itu juga, berdampaklah kepada lingkungan sosial Anda. Demikian kok, ada lagi yang mau disampaikan kok? Udah sih cukup. Udah ngobrol banyak. Udah mulai haus. Mulai minumnya tadi sampai serius banget ngobrol sampai lupa minum. Itu ada Stay Fit dan beer tea tapi non alkohol itu ya. Nah, dan demikian teman-teman semua podcast Selatu Rasa kali ini. Semoga bermanfaat dan bagi kamu yang suka podcast ini silakan like, komen dan subscribe ya supaya gak ketinggalan karena kita akan selalu ada episode terbaru di setiap hari Jumat jam 7 malam. Ya, dan buat kamu teman-teman yang ingin juga berkolaborasi UMKM, support UMKM ya, silakan kirimkan produknya ke sini, hubungi nomor yang ada di caption YouTube-nya ya, video ini. Gitu. Dan semuanya jangan khawatir, semuanya gratis.
Karena UMKM support UMKM untuk membangun negeri gitu ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ko Hermawan, makasih banyak terima atas kasih, ininya, atas sama-sama. waktunya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol panjang lebar lagi. Ya, demikian episode Silatur Rasa kali ini. Silatur Rasa, setiap cerita istimewa. Sampai jumpa. Bye bye.